Halo semuanya, nama saya Angelina Pandiangan dan saya di sini ingin bersaksi, dan ini bukan dari saya apa yang di sini saya ingin bersaksi tentang saya ingin bersaksi tentang bagaimana pada keadaan di akhir zaman ini. Dan saya ingin bersaksi tentang bagaimana Tuhan melawan hidup saya dan tentang bagaimana Tuhan menuntun saya. Saya memanggil Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Yesua Masih Elohim, karena Dia adalah Bapakku, karena Dia yang mengerti hatiku. Dan saya diberikan oleh Yesua Masih Elohim tentang karunia penglihatan, dan itu bukan mau saya untuk dikasih karunia itu, tetapi dari Roh Kudus sendiri. Saya tidak pernah mengarang cerita, dan saya di sini di YouTube ini saya disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya saya tidak mau secara daging, tetapi saya disuruh dan saya harus melakukan semua itu. Dan saya ingin bercerita tentang bagaimana banyak orang tertinggal. Di situ saya sangat-sangat terheran mengapa mereka tertinggal. Banyak sekali yang tertinggal. Dan saya tanya sama Bapak, mengapa mereka tertinggal? Mengapa mereka tidak mau bertobat? Mengapa mereka tidak mau mencari Engkau? Bagaimana hatimu melihat mereka? Tuhan Yesus sangat sedih melihat kalian semua. Kalian semua yang mencintai mamon, kalian semua yang mencintai diri sendiri dan menyombongkan diri dan angkuh. Bertobatlah. Selagi masih ada kesempatan. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Perbaikilah dirimu sendiri. Jangan melihat orang kanan kiri. Perbaikilah dirimu sendiri. Dan biarlah kejarlah perkenanan Tuhan Yesua Masih Elohim dan bertobat lebih sungguh-sungguh lagi, dan semuanya kalian bertobatlah, sebab kerajaan Yesua Masih Elohim sebentar lagi akan datang dan segera akan datang. Bertobatlah. Selagi pintu kemurahan Tuhan masih ada, belum tertutup. Dan bertobatlah. Pilihan ada dua, surga atau neraka. Dua-duanya kekal. Kita harus milih salah satu. Itu bukanlah sesuatu yang main-main. Tuhan sangat mengasihi manusia. Kasihnya begitu besar. Sehingga Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa kita.
Dia yang Tuhan Yesus disalib untuk mengasihi kita, mencintai kita, betapa dia mencintai kita, betapa dia ingin melihat kita bertobat semua dan masuk ke kerajaannya. Tetapi banyak yang memilih, banyak yang tidak memilih Yesua Masih Elohim. Saya sangat sedih. Karena Bapakku di surga sangat sedih, sangat sakit hati kepada manusia. Karena melakukan hal-hal yang sangat-sangat berdosa. Semuanya diperhitungkan. Semua dosa dicatat. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus bayar harga. Jangan hanya mau enak-enak saja. Mengikut Tuhan itu menderita. Mengikuti Tuhan itu menderita. Tidak ada kata enak, tidak ada kata santai. Berdoa, berpuasa, memuji, dan menyembah. Dan itu setiap hari. Itu tidak sebanding apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur mempunyai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hidup kita. Kita harus mengucap syukur. Kita tidak boleh marah-marah dengan Dia. Jikalau kita ada masalah, beban, semuanya itu penderitaan, kita tidak boleh marah. Karena kita nggak ada hak untuk marah kepada Dia yang menciptakan kita, Yesua Hamasia Elohim. Dan saya ingin bersaksi tentang bagaimana saya bertobat. Saya dari kecil ternyata udah dikasih Tuhan penglihatan. Dan penglihatan itu saya melihat seorang sosok. Seorang sosok ini pakai jubah hitam, bertanduk satu, hitam semua, dari ada tudung kepalanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu sangat seram saya lihat. Dan ada seorang anak kecil ini, memakai bandu pink, baju pink, semuanya pink. Itu gambar bajunya itu Hello Kitty, dan di situ dia ditangkap sama si tanduk satu, dan dia dibawa terbang jadi cus kayak roket. Dan saya melihat itu, saya berteriak langsung spontan. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tolonglah anak itu, Tuhan Yesus. Kata saya seperti itu. Dan saya menarik mama saya yang di situ belum bertobat. Saya menarik, Ma lihat deh. Dan mama saya ternyata tidak bisa melihat apa yang saya lihat. Dan di situ saya terus bercerita tentang pelajaran itu kepada mama saya. Saya terus bercerita sehingga mama saya terheran-heran kenapa itu aja yang diceritain. Dan saya mengalami dan saya tidak pupuk itu penglihatan, tentang karunia penglihatan itu tidak pupuk. Saya tidak tahu dan saya tidak juga dibimbing oleh siapapun. Dan tahun 2018 saya mengalami namanya lawatan Tuhan. Di situ saya mengalami lawatan Tuhan, dan saya di situ sangat-sangat Roh Kudus mengurapi saya. Dan di situ saya belum bertobat, itu hanya lawatan Tuhan, dan itu saya belum benar-benar sungguh-sungguh pada saat itu, karena saya masih memikirkan main. Dan di situ tahun 2019 saya kembali dilawat Tuhan, dan di situ saya belum peka kalau saya disuruh untuk melayani Tuhan, saya belum peka. Dan di situ saya masih bermain-main. Baru 2019 kayak saya kena hajaran Tuhan. Bulan November atau Oktober saya kena. Di situ kecelakaan. Dan di situ saya sangat
sangat-sangat hancur badan saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai kaki saya ini dijahit 11 jahitan dan itu sangat-sangat perih. Dan di situ dari situlah saya dituntun oleh mama saya. Di situ mama saya sudah bertobat dan saya dituntun, Dek doa dek. Dan alasan saya itu banyak sekali saudara, banyak sekali alasan saya untuk tidak berdoa. Saya bilang ke mama saya, nggak mau maaf, kayak nggak mau, aku nggak bisa berdoa, aku bilang seperti itu. Itu hanya alasan saya supaya saya menghindari doa. Tapi kata mama saya, nanti juga dituntun Roh Kudus. Nah, di situ saya barulah di situ saya, oh ya benar ya dituntun Roh Kudus, ya benar lah. Nah, terus pas makin hari saya makin berdoa, saya dari situ baru dua kali sehari berdoa, sama saya ada mesbah keluarga, jadi 3 kali sehari lah berdoa di situ. Dan di situ saya dituntun ada seorang diutus Tuhan untuk membangkitkan roh saya. Dia setiap hari memberi kesaksian kalau datang ke sini, dan saya lagi sedang belajar tapi saya menguping pembicaraan kesaksian itu. Nah, terus banyak lagi diceritain dan saya aneh, kok orang itu bisa seperti itu ya? Kok orang itu bisa seperti itu? Aku juga mau dong seperti apa yang mereka alami. Di situ timbullah kemauan saya untuk mau lebih lagi intim mengenal Tuhan secara pribadi. Dan disitulah saya lebih lagi asah lagi, doa lagi. Benar-benar saya semangat sekali untuk mencari Tuhan. Dan setelah luka saya sembuh dan saya dikasih mimpi sama Tuhan tentang, itu mimpi pertama saya dari pertobatan saya mimpi tentang bencana bumi. Di situ saya seperti nonton film di situ. Di situ saya seperti nonton film dan saya melihat banyaklah gempa bumi, tsunami, es beku gede saudara, itu es bekunya itu gede. Itu menimpa manusia itu sehingga berdarah-darah, terus ada meteor, bola api. Di situ semuanya di situ ribut sekali dan saya hanya nonton, saya tidak bergerak, tidak apa. Di situ kan gempa bumi, tapi saya tidak bergoyang. Dan saya melihat, wah, kenapa kok begini? Itu yang saya pikirkan di dalam mimpi. Dan saya bangun-bangun, saya ceritakan. Dan di situ saya juga pas saat itu di gereja di gereja itu diangkat itu gereja online live streaming. Dan di situ adakan perjamuan roti yang ada ayatnya. Nah, di situ saya dapat saudara, ayatnya itu, aku akan menubuhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan saya tidak mengerti artinya apa, tapi dijelaskan oleh ada seorang diutus oleh Tuhan lah, dijelaskan, oh ini mimpimu ini sama seperti mimpi dan ayatmu itu sama sejalan, dan bahwa kamu memang pas saat tsunami itu kamu akan selalu dipegang tangannya oleh Tuhan. Oh, saya bilang, oh iya. Dan di situ seperti itu, dan saya mimpi lagi, dan mimpi itu tentang saya ada beberapa anak-anak yang saya kenal, ada 4 orang yang saya kenal. 4 orang itu di dalam sebuah kayak buat sains gitu, tapi berukuran jumbo, dan di situ diisi air. Dan di situ saya berenang, lah kok ada mereka sih, kenapa mereka di sini? Dan saya mendengar suara Roh Kudus, pergilah kau ke bawah dan lihatlah ada apa di sana. Saya berenang ke bawah, tiba-tiba saya jatuh kemana, Nah, habis jatuh, baju saya tiba-tiba kering, itu benar-benar memang asli supranatural banget itu saya benar-benar kering, dan saya jalan ada belokan secara kayak belokan begini, saya belok dan ada 2 makhluk sosok yang
buruk rupa sekali, yang jelek sekali, sangat-sangat jelek, dan itu adalah iblis. Dan saya melihat mereka, wah jelek banget ya mereka. Nah terus saya juga rasa takut, saudara, harus lewat gaya ini, lewat gaya ini, lewat gaya ini. Tetapi kata Tuhan Yesus Elohim, ikutilah langkah-langkahku. Saya mendengar langkah-langkahnya, tuk. Saya ikutilah langkah-langkahnya itu, sehingga saya keluar dari kegelapan itu, dan saya melihat satu kerajaan yang sangat bersinar, lebih sinar. Saya tidak bisa mengungkapkan sinarnya itu sebagaimana sinarnya itu, dan saya melihat, wah, kerajaan surga. Nah, terus ada seorang malaikat ini saya tidak tahu, ada seorang malaikat itu turun dia untuk menolong saya. Dia menarik tangan saya. Sebelum menarik tangan saya, dia hancurkan dulu iblis itu. Iblis itu ingin mengambil saya kembali, menjatuhkan saya lagi dalam dosa, tetapi nggak bisa. Dihajar babat habis itu sama malaikat, dan dihajar habis sama malaikat, dan tangan saya dibawa oleh malaikat itu, dan saya dibawa, dan saya udah di depan pintu gerbang surga. Pintu gerbang surga tinggi, emas, bener-bener di situ tuh rasanya aman, damai, tentram, enak sekali di situ. Sampai-sampai saya tidak mau pulang. Kalau di surga itu saya tidak mau pulang, saudara, karena ya enak sekali di situ. Habis itu malaikat itu hilang. Saya lihat lagi, kok malaikat itu nggak ada gitu. Nah terus abis itu udah selesai lah. Saya sudah pakai baju putih di situ, saudara. Saya sudah pakai putih, dan saya di situ benar-benar adem sekali di situ, saudara. Dan dari situ saya berdoa, muncul penglihatan terus menerus, dan saya menceritakan kepada mama saya, kepada abang-abang saya, dan kepada persekutuan doa. Ya, tetapi keluarga saya sendiri pun, abang-abang saya sendiri pun tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Ya, di situ saya sangat sedih, saudara. Kayak mengapa mereka tidak mau percaya saja kepada Yeshua Masih Elohim. Dan saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan perlihatkan kepada saya, tapi abang-abang saya menghakimi saya diintimidasi. Saya merasa benar-benar kayak mereka menunjukkan sikap yang sangat-sangat membuat saya sedih. Di situ saya tidak tahu, saya hanya main HP untuk menghibur diri saya, tetapi Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau sedih, anakku. Mereka, abang-abangmu, cukup kau doakan saja supaya mereka bertobat lebih sungguh-sungguh lagi, supaya mereka lebih lagi mengenal dan mendapat kasih karunia-Ku. Nah, terus saya disuruh, oh iya ya, benar juga ya, aku harus mendoakan abangku. Dan di situ saya mendoakan abang saya, dan abang saya itu masih diproses oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dan supaya dia juga bertobat, aku mengasihi abangku. Dan di situ juga, dan itu penglihatan saya semakin berlimpah oleh Tuhan, dan saya lebih lagi dibawa dalam oleh Tuhan, dan saya semakin aneh dengan diri saya. Ini kenapa ya diri saya ini? Dan saya pun merasa aneh dengan diri saya, kok bisa ya begini? Kok ini ya? Di luar logika saya, benar-benar Kristen itu supranatural, dan saya tidak membuat-buat. Dan di situ pun saya menjadi lebih lagi mengenal Tuhan. Oh, ternyata Tuhan enak juga ya hidup di dalam Tuhan, kata saya. Menurut saya sih begitu, sebelum diuji oleh Tuhan. Dan semakin saya di situ, saya semakin diuji oleh Tuhan, dan diuji lewat orang-orang
saya menyampaikan pelanggaran saya, dan mereka mencaci maki saya, menghina saya. Tapi saya hanya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, mengapa mereka menghakimi saya? Saya hanya menceritakan apa yang saya lihat daripadamu. Engkau suruh menyampaikan kepada mereka, aku menyampaikan kepada mereka. Saya kira mereka menerima, ternyata tidak menerima apa yang saya lihat. Dan di situ saya menangis. Dan di situ Tuhan bilang, anakku, jikalau mereka tidak percaya, ya sudah, tidak usah percaya. Mereka menolakku, bukan menolak engkau. Mereka tidak percaya kepadaku, bukan tidak percaya dengan engkau. Jadi engkau tidak usah sedih, kau cukup mengampuni dan doakan mereka. Sehingga aku menaruh bara api di kepala mereka. Dan saya, oh iya Bapak, gitu. Dan di situ saya sangat benar-benar diuji oleh Bapa Yesua Mesolohim. Ternyata yang saya kira mengikut Tuhan itu enak, ternyata tidak, saudara. Mengikuti Tuhan itu penderitaan, pencobaan, tidak semudah apa yang kita kira, dan menuju kerajaan surga itu tidaklah mudah. Memikul salib, saudara, dan di situ saya harus memikul salib. Memikul salib itu sangat-sangat berat. Saya sudah mencobanya di alam roh, itu sangat-sangat berat, saudara. Itu benar-benar saya lagi doa di dalam pengatas saya itu, saya lagi memikul salib di punggung saya benar-benar sakit banget, saudara. Punggung saya ini sakit banget. Dan amin, saya tidur, bangunnya itu saya sangat-sangat sakit. Badan saya remuk kayak hancur. Kaki saya kayak lumpuh, nggak bisa berjalan, benar-benar sakit di situ secara fisik. Karena di situ di alam roh juga sakit, secara dunia nyata juga sakit. Dan Tuhan membawa saya ke peperangan rohani. Peperangan rohani ini awalnya saya tidak tahu apa itu peperangan rohani. Dan saya berdoa, kepala saya pusing. Jadi dia itu berputar-putar, dan itu pun gelap kayak main yang kopi putar itu kayak gitu, saudara. Di situ pusing saya. Kok ini pusing ya? Nah, terus saya ceritalah sama mama saya, sama persekutuan doa. Saya ada persekutuan doa dibentuk oleh Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Dan saya cerita sama mama saya. Dan mama saya bilang, oh itu peperangan rohani dia, kamu harus melawan dengan darah Yesus Kristus. Nyanyi aja dia kalau kayak gitu, dalam nama Yesus. Oh, saya bilang, oh iya. Dan di situ Tuhan membawa saya untuk peperangan, sehingga kalau saya peperangan itu, kalau udah selesai berdoa, amin, pusing, saudara. Di situ pusing, tulang-tulang saya sakit, badan saya lemah. Di situ-situ saya benar-benar sakit, saudara. Dan itu peperangan rohani bukanlah sesuatu hal yang mudah menurut saya. Jikalau Tuhan Yesus Meslah menguatkan saya benar-benar tidak kuat, saudara. Dan saya terus mengalami pengalaman yang sangat-sangat baru di dalam Tuhan. Saya benar-benar di dalam Tuhan, dan saya ditegur oleh Tuhan. Jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh, jangan kamu tinggi hati, jangan kamu iri hati. Banyak Tuhan menasihati saya, banyak sekali. Jadi saya makan, mandi, minum, ngapain, saya bisa berbicara kepada Yesua Mesolohim. Ya, saya bisa berbicara kepada Yesus. Dan saya menceritakan itu, mungkin orang tidak percaya dengan apa yang saya alami. Dan terkadang orang melihat terkadang orang melihat, wah enak ya Angel begini. Tetapi saya bilang, kamu jangan mengambil dari sisi enak apa yang kamu lihat. Kamu harus mengambil dari sisi yang gak enak yang saya alami, yang cecaan, makian yang saya terima. Dan di situ benar-benar dia langsung tersetak. Oh iya ya. Dan kalau saya sakit itu, saudara, kalau sakit itu, saya pakai tangan kanan saya,
karena di tangan kanan saya ini ada kuasa. Di setiap manusia tangan kanan itu ada kuasa, dan saya bilang dalam nama Yesus sembuh. Itu benar-benar sembuh, saudara. Itu Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan saya. Oh iya ya, Tuhan kita benar-benar ajaib. Dia memang benar-benar hidup. Dia tahu pas segala pergumulan dan masalah kita. Dan saya bersyukur sekali bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan di sini saya banyak sekali situ pengetahuan dan bagaimana di sini kita harus bertobat lebih sungguh-sungguh lagi, dan bagaimana kita harus mengenal Dia secara pribadi, dan mengikut Tuhan adalah mengalami penderitaan dan pencobaan yang harus kita terima, dan di situ kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur dalam kesesakan itu susah sekali, saudara. Susah sekali itu bagi manusia. Manusia itu kalau mengalami kesesakan pasti, Tuhan mah gini. Kok Tuhan kok ini sih kayak begini? Kenapa kok Tuhan begini? Dan saya juga seperti itu, saudara. Saya juga seperti itu, kan manusia dagingnya kita ya. Jadi saya terkadang marah-marah kalau begini. Dan Tuhan menegur saya, jangan kau marah-marah, jangan kau ini, jangan ini. Dan saya harus benar-benar menjaga kekudusan pikiran, mata, telinga, mulut, dan seluruh tubuhnya. Jikalau ingin diangkat oleh Tuhan, jaga kekudusan, saudara. Jaga kekudusan bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi kita harus belajar menjadi manusia yang lebih rendah hati lagi, dan tidak sombong, dan tidak iri hati, dan menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih dibarui Tuhan, dan hidup di dalam roh kebenaran. Dan sekarang ini zaman akhir zaman ini itu banyak yang diputar balikan fakta. Kebenaran dibilang hoax dibilang kebenaran. Dan saya bilang iya juga ya, benar juga ya, kebenaran dibilang hoax dibilang kebenaran. Dan saya benar-benar tidak mengerti lagi, ini maunya manusia kenapa sih begini. Tuhan itu di alam roh itu, malaikat Tuhan Yesus Mesias berseru-seru, bertobatlah. Sebab kerajaan Yeshua Masih Elohim sebentar lagi datang. Dan persiapkanlah dirimu selagi masih ada kesempatan sebelum pintu kemurahan di surga ditutup. Jikalau pintu kemurahan surga ditutup, tidak ada lagi yang namanya keselamatan. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada, berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab di mana akhir-akhir ini adalah hari-hari yang jahat, dan semakin iblis mencecer manusia-manusia, dan juga kita harus pantang menyerah, harus terus-menerus memberitakan kesaksian. Awalnya saya tidak mau bersaksi lagi karena saya menerima penghinaan. Tetapi kata Bapa, jangan takut dan jangan gentar, hadapilah mereka, tegakkanlah kepalamu, dan aku akan ada selalu di pihakmu. Dan saya benar-benar, oh iya, ada Bapa yang di pihakku, aku tidak usah takut, aku tidak usah gentar. Dan saya di sini tidak takut dan tidak gentar, saudara. Dan keadaan manusia pada akhir zaman ini, 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Keadaan manusia pada akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti perintah Allah Bapa yang di surga. Dan benar juga. Apa yang difirmankan
kita itu harus mengoreksi diri kita setiap hari dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, hidup kita lebih lagi berkenan kepadanya. Dan kita juga harus belajar lebih lagi. Belajar untuk mengasihi. Kasih sekarang ini dingin, saudara. Benar-benar dingin kasih sekarang ini. Karena saya melihat, wah, kasih sangat-sangat dingin ya, tidak ada kasih lagi ya. Semakin kedatangan Tuhan, semakin lagi. Saya sangat-sangat bersemangat Tuhan. Saya sangat-sangat bersemangat karena kedatangan Yeshua Meslohim. Karena kedatangan Yeshua Meslohim sebentar lagi datang. Saya langsung kayak minta ampun sama Bapa yang di surga. Bapa, ampuni saya. Saya manusia berdosa yang tidak tahu apa-apa. Saya hanya manusia yang seperti keset saya bilang, yang dihina, dicaci maki, dan saya telan itu semua, saudara. Dan itu semua adalah, kalau saya masih ada di saat ini, itu semua adalah kasih karunia Bapa Yesus Meslohim. Saya masih diberi makan, diberi kesehatan, itu semuanya karena kasih Bapa Yesus Meslohim. Dan kita di sini tuh harus bertobat lebih sungguh-sungguh, tidak usah bermain-main. Ya, kita juga harus mengintrospeksi diri sebagai manusia dan tidak usah banyak tingkah lah ya jadi manusia. Karena kita harus setiap hari mengampuni, setiap menit, setiap detik malahan. Kita harus mengampuni aku Tuhan, setiap berdoa, ampuni aku Tuhan, setiap berdoa, ampuni aku Tuhan. Karena dosa kita itu banyak dosa kita itu. Banyak sekali dosa kita itu. Jadi, periksalah dosa kita masing-masing, gak usah melihat orang kanan kiri, fokuslah kepada persiapan kedatangan Tuhan Yesus Meslohim, dan lebih lagi kita mencintai Yesus Meslohim daripada segala sesuatu. Dan banyak di dunia ini yang sangat-sangat mencintai mamon. Saya heran, mengapa mereka mencintai mamon sebegitu dalamnya. Nah, terus kata Bapak Yesus Meslohim, ya karena mereka dengan mamon itu berbuat dosa, anakku. Saya kaget, hah? Kok mereka berbuat dosa sih, Bapak? Gitu. Kok mereka nggak memikirkan perasaanmu, mereka nggak memikirkan apa yang kau alami gitu, Bapak? Apa mereka nggak merenungkan di atas kayu salib, kau menderita di atas kayu salib? Saya yang tidak habis pikir kepada manusia-manusia ini. Heran saya. Dan di sini juga, saudara, kita harus banyak-banyak berdoa, mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus Meslohim. Karena supaya diangkat, saudara. Saya tidak mau tertinggal, saudara. Saya ingin diangkat. Karena kalau tertinggal itu disayat, jadi